warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan di hari bahagia ini kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan keadaan sehat walafiat. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat dunia dan juga akhirat. Iya, sebagai penyemangat kita sebelum kita untuk melaksanakan pelajaran agar tetap semangat, kita ya dulu. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya SMK. Kalau saya bilang bagaimana kita, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Oke, siap. Siapa kita? SMK. Bagaimana kita? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. SMK? Bisa. Al-Basit? SMK Al-Basit? Bisa. Luar biasa, buat tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini pada siasa semuanya kembali juga hadir dengan kehadiran yang sangat lengkap. Terima kasih, pertahankan kehadiran ini. Kemudian juga untuk meningkatkan kehadiran kita, tentunya kita harus terus mengasah semangat kita untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari hal-hal yang baru, materi-materi yang baru. Namun sebelumnya, kita pada pertemuan sebelumnya mempelajari materi tentang apa? Ada yang tahu? Ada Pak. Silakan. Asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis maslahat. Wow, luar biasa, mantap. Tepuk tangan, Farid, keren. Selanjutnya mengenai tentang syariah. Apa yang dimaksud dengan asuransi syariah? Boleh. Mantap, tepuk tangan, keren. Iya, setelah kita mempelajari hal-hal yang kemarin mengenai tentang syariah, tentunya kita akan melanjut pembelajaran tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Mengenai peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, yang menjadi pertanyaannya, siapakah sosok yang kalian ketahui tentang penyebar ajaran Islam di Indonesia? Was, mantap, luar biasa. Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh penyebar ajaran Islam di wilayah mana? Di wilayah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu juga masuk dalam penyebaran tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Baik, kita akan mempresentasikan materi yang akan saya pelajari pada kesempatan di hari ini mengenai meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, untuk materi ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam tujuan. Tujuan pembelajaran materi tentang meneladani sejarah ataupun peran tokoh ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama,
peserta didik mampu menganalisis masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani para tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Itu tujuan pokok kita mengenai pembelajaran materi ini. Selanjutnya, mengenai masuknya agama Islam di Indonesia terdiri dari berbagai macam teori. Yang akan kita bahas ada 5 teori yang akan saya sampaikan, yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Ada 5 teori. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Kemudian teori yang kedua, teori Mekah. Teori yang ketiga, teori Persia. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Dan yang kelima, teori maritim. Coba kita ulang bersama-sama untuk masuknya agama Islam di Indonesia yang 5 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Yang keempat, teori Cina. Yang kelima, teori maritim. Luar biasa. Selanjutnya, setelah kita mengenal tentang masuknya agama Islam di Indonesia, tentunya tidak lepas dari tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Siapa saja? Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua ada Sultan Ahmad. Yang ketiga Sultan Alauddin Riyadshah. Yang keempat nih, yang tadi yang kalian sebutkan mengenai Wali Songo, ini ada di nomor 4 yaitu Wali Songo. Dan yang kelima ada Sultan Alauddin. Yang keenam Datuk Tunggang Parangan. Dan yang ketujuh Sultan Zainal Abidin. Ini tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di mana? Di Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari dan juga sekilas tentang keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan berkah, agar kita juga senantiasa mendapatkan kemanfaatannya. Para ulama ataupun tokoh yang menyebarkan ajaran Islam diantaranya hidup sederhana. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Kemudian yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Selanjutnya yang keempat, produktif berkarya. Yang kelima, sabar. Yang keenam, menghargai perbedaan. Dan yang ketujuh, berdakwah secara damai. Lanjut. Untuk barusan yang 3 PowerPoint yang saya sampaikan, yang pertama ada teori. Ada berapa teori? Ada 5 teori. Kemudian juga untuk tokoh penyebar ajaran Islam ada berapa? 7. Selanjutnya yang keteladanan para ulama ada berapa poin? 7 poin. Nah, itu materi inti tentang materi meneladani peran tokoh ulama Islam penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian barangkali dari teman-teman semuanya, dari siswa-siswi dari pertemuan ini ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan tentang penyebaran ajaran Islam. Dari teori ada 5. Oke, dari teori penyebaran ajaran Islam 5 teori. Lanjut, apa lagi? Dari tokoh Ada 7 tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian ada 7 keteladanan. Oke, luar biasa. Mari kita simpulkan bersama mengenai materi pertemuan di hari ini tentang meneladani peran tokoh ulama Islam di Indonesia. Mengenai sejarah terdiri dari 5 teori. Kemudian untuk tokoh terdiri dari 7. Dan yang terakhir keteladanan, ada berapa keteladanan? 7 juga. Oke, luar biasa. Selanjutnya untuk
Berikut mengenai penjelasan-penjelasan yang lainnya, nanti kita akan membuat kelompok. Berhubung kelas kita terdiri dari 9 orang, kita akan membuat 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. 3 orang, 3 kelompok pas ya. Mengenai kelompoknya, tugas-tugasnya nanti akan Bapak sampaikan. Namun sebelum kita pembentukan kelompok, ada tugas terlebih dahulu di pertemuan hari ini. Tugasnya merupakan soal yang barusan kita pelajari. Nanti oleh kalian silahkan dikerjakan. Udah siap? Siap. Ini ada lembar. Saya sudah menyediakan lembar jawaban, kemudian juga nanti kalian tinggal menulis jawabannya. Silakan boleh dibagikan ke teman-temannya ke belakang. Luar biasa, silakan dibagikan lagi. Nanti kerjakannya di kertas yang Bapak bagikan ya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan teori masuknya ajaran Islam di Indonesia. Soal yang kedua, sebutkan tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan Wali Songo. Yang keempat, sebutkan tokoh Wali Songo yang berasal dari Jawa Barat. Pertanyaan kelima, sebutkan keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Semuanya 5 pertanyaan, silahkan kerjakan. Bapak berikan waktu selama 10 menit untuk 5 pertanyaan, untuk 5 soal. Untuk mengerjakan soal selama 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, silakan bagi yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Siapakah yang pertama menyelesaikan jawabannya? Boleh kedepankan. Yang pertama menyelesaikan boleh langsung kedepankan. Siapakah di antara sekian banyaknya yang pertama mengumpulkan jawaban? Wow, luar biasa. Keren. Oke, silakan mengumpulkan jawabannya. Sudah. Ya, waktunya habis. Waktu habis 10 menit. Keren. Sebentar, tentunya Bapak akan memeriksa dulu hasil kalian. Kemudian juga nanti siapa yang mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian juga mungkin ada nilai yang rendah, kita akan ketahui di hari ini juga. Mohon izin sebentar untuk memeriksa hasil mengerjakan soalnya. Hasil pengerjaan kalian sudah Bapak berikan semuanya. Nilainya pada bagus-bagus, rata-rata di atas 90, luar biasa. Keren. Lihat silakan Farid KM Ketua Kelas untuk diberikan kembali ke teman-teman hasil dari barusan yang dikerjakan. Silakan berikan kembali. Ya, Pak. Oke, terima kasih Farid. Luar biasa kalian, terima kasih. Farid, terima kasih sudah membagikan hasil pekerjaan teman-teman kalian. Oke, selanjutnya dari pertemuan hari ini tentunya ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui.
Dalam patah mengatakan, bangsa yang besar tidak pernah melupakan sejarah. Untuk itu, begitu pula kita selaku umat Islam, kita tidak pernah dan jangan sampai melupakan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Ketika kita menjadi agama Islam, kita menjadi umat Islam, tentunya kita harus bisa merawatnya, kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya sebagaimana agama Islam mengajarkan kepada kita, kepada masyarakat, kepada teman, kepada semuanya. Tentu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Itu adalah salah satu ajaran Islam. Kemudian juga alhamdulillah Islam itu sudah tiba kepada kita. Ketika sudah kita mendalami Islam, maka kita harus beristiqomah untuk senantiasa lebih meyakinkan, kemudian juga lebih meningkatkan dalam segi ibadahnya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu pertemuan pada kesempatan di hari ini. Seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwasanya pertemuan yang akan datang kita akan bekerja kelompok, kemudian juga kelompok-kelompoknya untuk membahas sekilas tadi yang Bapak sampaikan materi-materinya. Ada teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian juga ada tokoh penyebar ajaran Islam, kemudian yang terakhir ada keteladanan, dan yang ketiga itu kita akan bagi 3 kelompok. Untuk pembagian kelompok, Bapak hitung dari 1 sampai dengan 3. Kemudian sudah 3 kembali ke 1. Nanti kita akan mengetahui yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3. Itu untuk pembagian kelompoknya. Dapat dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, cung yang 1, cung yang 2, cung yang 3. Sudah, terima kasih. Kebawakan. Jadi kelompoknya sudah dibentuk. Nanti kalian silakan bentuk ataupun membuat PowerPoint yang sebaik-baiknya. Kemudian juga untuk persiapan tampil, silahkan siapkan dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah mengatakan, naik tanpa persiapan maka turun tanpa penghormatan. Untuk itu, dengan waktu yang begitu luar biasa, di pertemuan yang akan kita pelajari bersama, kemudian juga dengan waktu yang sangat singkat, silahkan untuk bisa bersama-sama untuk bekerja dan juga belajar kerja kelompok. Barangkali ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ya dulu. Siapa kita? Bagaimana kita? Alhamdulillah, luar biasa, SMK Al-Basir. SMK Al-Basir. Luar biasa, buat tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga berkah, semoga kita panjang umur, sehat selalu, dan bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk menghadiri pertemuan di hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.